Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kita kembali lagi dengan pembahasan One Piece. Ngebahas tentang perbincangan Gorosei kayaknya emang gak ada habisnya ya kan? Apalagi ya, baru-baru ini kemunculan momen Gorosei itu tentu kembali ngungkapin informasi yang penting kan guys. Meski beberapa ada yang kecewa ya kan karena terungkapnya buah iblis Luffy yang ternyata berbeda dengan yang kita ketahui sebelumnya. Tapi apakah emang bener kalau buah Hito-Hitonomi milik Luffy itu sebegitu mengecewakannya? Ya buat ngebahas hal ini kayaknya lebih enak sih kalau kita ngebahasnya di konten 3N ya kan. Ngobrol ngalor ngidul aja nih, ngebahas perbincangan Gorosei. So biar nggak makin nunggu kelamaan, langsung aja lah ya kita menuju ke kontennya guys. Let's go! Beberapa fans One Piece seperti yang kita tahu, banyak yang kecewa guys setelah mengetahui buah iblis milik Luffy yang bisa kita sebut cukup spesial ini. Beragam alasan seperti terlalu dipaksakan lah, atau kekuatan Luffy nantinya menjadi terlalu overpower lah, berbeda dengan sebelumnya. Atau ada juga yang ngerasa kalau udah terlalu cocok sama kekuatan karet. Ya intinya kekecewaan dari beberapa fans One Piece ini mungkin rasanya bisa kita pahami sih guys. Tapi kalau kita tarik lagi ke asal-usul kekuatannya ya, kemungkinan besar kekuatan Luffy ini ke depannya nggak akan banyak berubah guys. Meski nama asli dari buah iblisnya udah terbongkar. Soalnya ya, kalau kita inget-inget kembali, pertama kali isu buah iblis legenda muncul ada di chapter 1037. Di mana di akhir chapter tersebut ada momen yang memperlihatkan para tetua Gorosei itu ya sedang berkumpul dan mereka semua sedang membahas tentang hal yang lebih penting akan terjadi di Wano. Di mana ternyata hal itu berhubungan dengan suatu buah iblis legenda yang udah lebih dari berabad-abad nggak bangkit dan nama buah iblisnya itu sendiri ternyata ya dihapus dari catatan sejarah oleh pemerintah dunia. Waktu awal chapter ini keluar guys, semua orang tuh pasti kayak mulai mencoba menebak-nebak sebenarnya buah iblis apa sih yang dimaksud oleh para Gorosei ya kan. Lalu barulah tuh setelah menunggu sekitar 7 chapter, di chapter 1044 terungkap kalau buah iblis legenda yang dimaksud oleh pemerintah dunia adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan seperti yang udah dikasih tahu sebelumnya, kalau namanya itu udah diubah oleh pemerintah dunia. Karena nama aslinya adalah buah iblis Hito-Hitonomi Mythical model Nika guys. Yang mana buah iblis itu bertipe Zoan, bukanlah Paramecia. Sampai sini nih, sebenarnya yang harus kita garis bawahi adalah di momen salah satu tetua Gorosei yang bilang guys, kalau nama lain dari buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah Hito-Hitonomi. Yang mana berarti pemberian nama Gomu Gomu no Mi oleh pihak pemerintah dunia juga bukanlah sesuatu yang asal. Soalnya penggunaan kata nama lain haruslah memiliki arti yang sama dengan alias guys. Atau yang berarti baik Gomu Gomu no Mi atau Hito-Hitonomi model Nika nih, keduanya masihlah merujuk ke satu buah yang sama. Maka dari itu, meski telah terungkap nama aslinya adalah buah iblis Hito-Hitonomi, nggak ngebuat nama Gomu Gomu no Mi atau buah iblis milik Luffy yang udah kita ketahui sejak awal ya menjadi menghilang, nggak gitu sih. Buktinya aja ya, setelah Luffy membangkitkan kekuatannya atau ya berubah ke mode gear 5-nya, Luffy itu tetap memiliki unsur karet yang mana penamaan Gomu Gomu no Mi selama ini guys nggak salah, melainkan hanya kurang tepat doang. Karena ya, yang lebih tepat saat ini adalah nama buah iblisnya itu buah iblis Hito-Hitonomi Mythical model Nika. Yang mana buah iblis itu nggak cuma ngasih penggunanya kekuatan tipe Paramecia karet, sehingga ketika awakening bisa mempengaruhi sekitarnya. Namun buah iblis itu juga ngasih penggunanya kekuatan tipe Zoan guys. Sehingga selain Luffy nantinya bisa berubah ke 3 bentuk perubahan seperti tipe Zoan pada umumnya, Luffy juga akan memiliki daya tahan dan regenerasi sehebat para pemakan Zoan lainnya. Di sisi lain, kita juga nggak perlu khawatir kalau nama jurus Luffy berarti akan berubah. Ya, soalnya nama asli dari buah iblisnya udah terungkap. Karena faktanya aja di chapter 1045 guys, Luffy tetap menamai jurusnya dengan kekuatan Gomu Gomu no Mi. Nah, selain itu, setelah munculnya pernyataan dari Gorosei kalau ternyata buah iblis Gomu Gomu no Mi ini ternyata adalah buah iblis legenda yang udah mereka cari-cari sejak 800 tahun yang lalu, muncul juga pertanyaan tentang kenapa baru sekarang pihak pemerintah dunia mengejar atau mencari Luffy? Karena kalau aku nggak salah ya, harusnya itu udah 12 tahun guys sejak buah iblis itu menghilang dari tangan Wushu yang disuruh untuk menjadi penjaga dalam misi pengantaran buah iblis tersebut. Cuma kalau kita pikir baik-baik nih dengan asumsi kalau Wushu itu diinterogasi oleh pemerintah dunia, maka informasi yang bakalan mereka dapetin hanyalah pencuri dari buah iblis tersebut, yang mana mereka adalah bajak laut Takagami.
Lalu kalau kita hubungin sama informasi nama asli dari buah iblis Gomu Gomu no Mi yang kemungkinan hanya diketahui oleh pihak pemerintah dunia doang guys, maka harusnya itu semua menjadi masuk akal. Kenapa pemerintah dunia baru memusatkan perhatiannya saat ini pada Luffy? Salah satu cluenya sih ada di perkataan Wushu di chapter 1017 nih, dimana dia bilang kalau dia sadar kalau Luffy lah yang memakan buah iblis yang dia jaga setelah Luffy muncul terkenal 2 tahun yang lalu, atau tepatnya sebelum time skip terjadi. Di sini alasan kenapa Wushu bisa yakin kalau Luffy adalah orang yang memakannya guys. Pertama, karena dia udah kabur dari penjara dan mengetahui naiknya nama Luffy. Kedua, karena Wushu hanya mengetahui kalau buah iblis yang dijaganya adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi aja. Di sisi lain, pemerintah dunia tentu nggak akan melirik tuh bocah yang namanya baru naik guys. Dan satu-satunya kesempatan pemerintah dunia untuk mendapatkan informasi seputar Luffy, ya sebenarnya harusnya dari anggota CP9 ketika di insiden Enies Lobby. Namun sayangnya karena mereka berhasil dikalahkan, para anggota CP9 pun harus kabur melarikan diri seperti yang pernah diperlihatkan di cover story. Lalu kemungkinan puncak dari mata pemerintah dunia mulai memperlihatkan Luffy sebenarnya terjadi setelah insiden perang besar di Marineford. Akan tetapi sayangnya seperti yang kita tahu nih, setelah insiden perang besar Marineford, Luffy itu berlatih bersama Rayleigh di suatu pulau yang masih berada di area kekuasaan Boa Hancock, sehingga rasanya akan sulit ya kan, bahkan bagi pemerintah dunia sekalipun untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan Luffy. Makanya saat Shanks memunculkan dirinya di hadapan para tetua Gorosei, mereka mengizinkan Shanks untuk bertemu mereka. Karena satu-satunya informasi yang pasti hanyalah Shanks yang mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi. Sehingga mereka juga bisa meminta konfirmasi ke Shanks tentang kemana dan oleh siapa buah iblis itu dimakan. Oleh karena itu, entah kita sadar atau enggak ya guys, tapi mata pemerintah dunia itu mulai mengarah ke Luffy setelah momen pertemuan Shanks dengan Gorosei bertemu terlebih dahulu. Sehingga bisa kita simpulin nih kalau Shanks sendiri memberi konfirmasi ke Gorosei kalau emang bener Luffy lah yang memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dia curi dahulu. Rasanya emang setiap momen para tetua Gorosei ini diperlihatkan di One Piece itu kayak selalu ada aja gitu momen-momen penting yang terungkap di sana. Sebegitu pentingnya momen para tetua Gorosei yang menjadi salah satu perwakilan dari muka pemerintah dunia. Kita tunggu aja lah ya kemunculan para tetua Gorosei berikutnya nih. Karena selain mereka bilang ada sesuatu hal yang penting di negeri Wano, mereka juga sempet tuh membahas tentang Reverie tahun ini yang sangat berantakan. Sehingga mungkin aja nantinya informasi selanjutnya yang bakalan terungkap dari percakapan para tetua Gorosei itu berkaitan dengan apa yang terjadi di Reverie itu sendiri guys. Oke, mungkin segitu aja lah konten 3N kita kali ini, ngobrol ngalor ngidul spesial perbincangan Gorosei guys. So, see you again next time. Adios ya Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.